Bicara soal timnas Indonesia, baru-baru ini pasukan Garuda yang disiapkan untuk ajang AFF 2024 baru saja menjalani laga uji coba kontra Bali United. Dan hasilnya, timnas menang tipis 2-1. Tapi tentu kita harus memahami, hasil uji coba sih nggak penting menang atau kalah. Karena yang lebih penting adalah bagaimana kondisi persiapan tim, sudahkah 100% siap untuk AFF atau ada yang perlu diperbaiki? STY punya jawabannya. Di sisi lain, perkembangan timnas sepertinya benar-benar membuat media di Malaysia penasaran, yang membuat Astro Arena bahkan mengundang khusus sosok Ezra Walian untuk bertanya soal sepak bola Indonesia termasuk sosok Marcelino. Lantas, seperti apa ulasan-ulasan menariknya di situ? Kita telah rangkum dalam cerita berikut ini. Desember atau 2 hari sebelum pasukan Garuda terbang ke Myanmar untuk bertanding di ajang AFF 2024. Pasukan Garuda Muda yang diisi oleh banyak pemain-pemain under 22 dengan beberapa pemain timnas senior yang masih muda juga, layaknya Marcelino dan Arhan, akhirnya menjalani laga uji coba di Stadion Iwayan Dipta Gianyar kontra Bali United. Di mana kalau kita bicara hasil, kemenangan 2-1 tentu cukup bagus. Meski di sisi lain, Coach Shin masih memberikan catatan terkhusus soal tempo permainan. Di pertandingan itu sendiri, timnas Indonesia menjadi tim yang lebih banyak menguasai bola dan memberikan tekanan pada Bali United. Sayang, beberapa peluang matang yang didapatkan masih gagal menjadi sebuah gol. Seperti tembakan Ronaldo Kuate yang masih bisa dihalau kiper Bali United. Beruntung, sebuah penalti didapatkan pemain timnas yang kemudian dieksekusi dengan sempurna oleh Arkan Kakak. Memasuki babak kedua, tekanan terus diberikan oleh timnas Indonesia. Menghadapi Bali yang tak memainkan skuad terbaiknya, Indonesia seperti menunjukkan level yang cukup jauh di atas Bali. Dan itu pada akhirnya terbukti usai Marcelino mencetak gol kedua untuk timnas Indonesia dengan mudah. Perlu dicatat, Lino ini baru dimasukkan di babak kedua, mengingat dirinya baru saja tiba di skuad timnas Indonesia. Dan pada akhirnya, sebelum laga usai, Bali mampu memperkecil skor menjadi 2-1. They both nodded like it was a parade. Pineapple spaceship landed near. Out came a penguin dressed as a musketeer. He spun his sword then took a bow. I thought I saw it, but I don't know how. In this wild world where bananas talk, stars wink at you on your nightly walk. Don't need answers, just need the fun. Di laga itu sendiri ada yang menarik saat Coach Shin tak mendampingi langsung pemain dari sisi lapangan. Sebaliknya, ia justru mengamati para pemain timnas dari tribun penonton. Sepertinya Coach Shin benar-benar ingin melihat permainan tim Garuda dari sudut pandang yang lebih tinggi, sehingga bisa menilai secara lebih jelas kekuatan tim Garuda. Yap, berbicara usai laga uji coba, STY memilih untuk mengkritisi permainan timnya. Memang sih tim Garuda menang, tapi menurut Coach Shin, tim ini butuh tempo yang lebih cepat. Karena di laga ini temponya masih lambat. Memang setelah latihan beberapa hari ini baru pertandingan pertama, tetapi tempo pertandingan memang sedikit kurang ya, yang positif gitu. Dan dalam beberapa hari ya beberapa pemain akan datang lagi dan pasti akan lebih memperbaiki taktik-taktik lebih detail lagi. Di laga itu sendiri terdapat beberapa pemain yang sebenarnya tampil impresif. Ronaldo Kuate contohnya, pemain yang bermain untuk tim Liga Thailand Muang Thong United itu nampak menunjukkan penampilan yang jauh lebih matang dari terakhir kali kita menyaksikannya bermain untuk timnas. Petualangannya ke Turki dan Thailand saat ini sepertinya membantu ia untuk terus berkembang. Di sisi lain, dari sayap kanan ada Victor Detan, pemain asal PSM Makassar yang juga tampil bagus. Asisnya ke Marcheng adalah gambaran kecepatan yang ia miliki. Dan terakhir, Marcelino tentu layak diapresiasi.
Kembali dari Inggris untuk Indonesia, ia yang baru bergabung ke skuad langsung mencetak gol. Lino seolah menunjukkan jika bahkan tanpa ngoyo-ngoyo banget, ia bisa kok cetak gol. Karena di sepak bola Eropa, kecerdasan dalam penempatan posisi hingga ketenangan adalah kunci permainan. Dan kami pikir, Lino akan jadi mentor bagi pemain-pemain muda timnas lainnya saat ini. Berbicara soal Lino inilah, Mimin akan ajak kalian untuk terbang ke Malaysia. Karena nama Lino sepertinya telah mencuri hati para pengamat dan media di sana. Terkhusus, usai penampilan konsisten Lino di timnas. Sejak Piala Asia U23 dan terbaru di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Di mana 2 gol Lino berhasil jadi kunci kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi. Ya, jadi baru-baru ini Astro Arena, yang merupakan salah satu media terbesar di Malaysia, mengundang pemain keturunan Indonesia, Ezra Walian, untuk menjalani podcast di sana. Dalam podcast tersebut cukup banyak hal yang dibahas, tapi menjadi makin menarik saat Ezra ditanya tentang Lino, sosok spesial di timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand. Okay, we're just going to talk about Marcelino Ferdinand. And maybe 2 weeks ago, we've seen a very good performance from. Were you watching? Ditanya soal sudut pandang dirinya terhadap Marcelino, Ezra sendiri menilai jika Marcelino adalah contoh. Jika anak-anak muda Indonesia mau bekerja keras, maka bisa jadi seperti Lino. Termasuk untuk bersaing dengan deretan pemain keturunan hebat yang ada di timnas Indonesia saat ini. Marcelino, from your POV, from your perspective. I think what he did 2 weeks ago was really good for the country. It was also really good for all the kids who are now playing football in Indonesia, the local boys. Now they're dreaming. Because with all the naturalized players, you still need the locals that they also, because for me what I just said, at the end, the local players also in Indonesia is also the future. And they need to have somebody where they look up and they still have a dream like, if I train hard, I still can maybe reach the Indonesian national team. So it is really good for the whole country that a guy like Marcelino, who was a local boy, scored 2 goals against Saudi Arabia. That is the best thing. Yap, biar bagaimanapun, nama Marcelino ini memang telah jadi sorotan banyak pihak. Nggak cuma di Indonesia, karena di ASEAN, nama Marcelino telah dianggap sebagai salah satu talenta paling bersinar. Lihat saja bagaimana media Vietnam menuliskan artikel tentang Marcelino, yang sebagai calon pemain bersinar dan ditakuti di AFF ini dari Indonesia. Dan tentu saja banyak sorotan dari media dunia, seperti ESPN, hingga media lain seperti yang sudah kita lihat beberapa waktu lalu, saat Lino benar-benar jadi bintang kemenangan timnas Indonesia. Sekarang, tanpa ragu, meski usianya baru 20 tahun, Lino akan jadi pemain paling diandalkan timnas di AFF. Beban di pundaknya jelas besar, dan harapannya ia bisa memikulkan dengan baik saat ini. Ini adalah tantangan besar untuknya, tapi tentu ia tak sendiri. Pemain-pemain lain seperti Ronaldo Kuateh, Arkan Kakak, Hoki, hingga Victor Detan akan membantunya. Bersama dengan kecerdasan coaching dalam meramu skuad muda. So, kita lihat saja ya, bagaimana Indonesia bersaing menghadapi rival di ASEAN. Laga perdana akan dimainkan pada 9 Desember atau Senin depan di Myanmar. Meski Indonesia akan diunggulkan, kita harus hati-hati karena laga perdana selalu akan penuh dengan kejutan. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.